kurang support system gitu kali ya. Karena kalau orang ngomong tuh kan woman supports woman gitu ya. Jadi di kondisi kayak gitu aku ngerasa semacam kurang support system dan juga ngerasa butuh apa ya, semacam nge-proof diriku lebih lagi. Karena kalau aku nggak bisa, aku takutnya mereka ngecap, ya itu kan cewek kan, nggak bisa ngoding gitu. Bincang seru bareng anak IT, hanya di Talkbox. Hai Sobat Digital, welcome back to Talkbox. Mungkin ada muka-muka baru di sini, kenalin udah sama aku, Minbox Safira, yang bakalan nemenin podcast kali ini gitu ya, ngobrol-ngobrol bersama narasumber yang pastinya nggak kalah ciamik dari episode-episode sebelumnya gitu ya. Kalau biasanya kita ngobrol sama yang cowok-cowok, ya lah anak IT cowok mah udah banyak banget gitu ya, udah pasaran. Sekarang kita mau ngobrol sama anak IT perempuan gitu ya, yang juga bukan sekedar di bidang IT sih, tapi banyak banget pengalaman beliau gitu. Langsung aja yuk kita kenalan. Halo Safira, halo teman-teman semua, salam kenal, namaku Jessie. Aku anak IT, cewek, terus untuk sekarang kerjanya sebagai iOS engineer di salah satu startup di Indonesia dan sebagai co-founder juga di Petanetra, aplikasi yang bantu teman-teman tunanetra untuk bisa navigasi mandiri. Itu mungkin singkatnya. Wow, itu baru singkat aja kayaknya udah banyak banget yang mau dikulik gitu ya. Oke, Jess, aku penasaran banget nih. Emang sebenarnya ini kayak bakalan banyak banget sih yang akan kita omongin ya. Cuma mungkin dari awal dulu kali ya. Kenapa sih pada saat di kuliah kan aku ngeliat di LinkedIn-nya Jess ini udah intip-intip sedikit, kayaknya kegiatannya banyak banget gitu ya. Kok bisa seaktif itu dan kenapa sih bisa seaktif itu? Kalau nyeritain kuliah tuh sebenarnya sesuatu yang kayak aku juga kadang mikir, kok bisa ya tiba-tiba semua itu tuh semacam ada connecting dots-nya, padahal aku sebenarnya dari awal nggak ngeplan mau seambis itu lah istilahnya ya. Oh gitu? Jadi ya, semuanya tuh unplanned, tapi kayak mendadak, bukan mendadak juga sih, tapi lebih ke apa ya, by nature tiba-tiba jadi ke arah sana. Oke. Jadi singkat cerita waktu kuliah, memang aku bukan anak yang ambis gitu, jadi waktu lulus SMA kayak nggak tahu mau ambil jurusan apa, terus karena dibilang, oh kamu suka matematika, ambil aja IT, meskipun padahal aku nggak yang suka main komputer dan segala macem gitu. Akhirnya aku ambil IT, masuk kuliah, istilahnya tanpa kayak ada perencanaan lebih lanjut gitu mau ngapain. Ini cuman biar kayak ya udah aku yang penting kuliah dulu, yang penting aku tahu jurusannya apa. Nah terus waktu masuk kuliah itu aku banyak banget ngejar masalah hal-hal yang lebih fundamental gitu, kayak komputer tuh apa sih, SSD tuh apa sih, hal yang itu tuh aku belajar banget di awal, kayak aku berusaha mengejar itu dibanding teman-teman yang lain. Nah terus singkat cerita ada masuk ke matkul pemrograman. Nah di situ aku sadar, oh ternyata IT itu kayak gini ya, dan ternyata match sama keinginanku gitu, maksudnya kayak cocok gitu ternyata. Nah terus dari matkul yang pemrograman itu, asisten dosenku tuh kayak ngelihat potensi gitu mungkin ya, aku nggak begitu ngerti dia gimana lihatnya, cuman dari matkul itu asisten dosenku kayak ngajakin, ini kamu kayaknya bagus, coba deh aku bikinin tim untuk ikut lomba-lomba pemrograman gitu. Oh, oke, itu jadi dari dosen awalnya ya? Dari asisten dosen, jadi dia kayak kakak tingkat gitu ya. Nah terus dia kayak ngumpulin tim, aku ada di situ dan tiba-tiba jadi aja tim itu dan kita sering ikut-ikut lomba. Nah terus karena kenal komunitas ini juga, tiba-tiba aku juga jadi deket sama asisten dosen yang lain dan jadi kayak ya udah apa aku ikut ya ngasdos juga. Nah terus dari situ ceritanya ya udah akhirnya aku mulai rajin asisten dosen juga dan segala macem. Terus kalau di kampus kan emang biasa ada poin keaktifan gitu-gitu ya. Jadi kayak mau nggak mau aku harus ikut ya organisasi dan segala macem. Terus akhirnya ya ikut aja gitu ke organisasi, sebenarnya lebih ke karena memang butuh poin dan ya pengen mendekatkan diri juga ke dosen-dosen dan ya komunitas di kampus lah. Oke, jadi emang karena asdosnya ngelihat oh ada potensial nih, kita coba aja kali ya gitu. Betul. Tapi maksudnya berarti kamu juga tipe yang kayak oh ya udah deh kita coba. Iya, aku memang tipenya yang gitu kayak coba dulu, aku nggak tahu ini hidup mau dibawa kemana, jadi coba dulu aja. Tapi yang plannya adalah setelah aku ikut lomba pemrograman itu, waktu itu cukup sampai ke tingkat nasional dan tingkat nasionalnya tuh lebih ke apa ya, pas sampai ke tingkat nasional itu aku sadar bahwa ternyata aku ini hanya butiran debu istilahnya di antara ya pasir-pasir IT yang banyak banget di seluruh Indonesia. Jadi istilahnya tuh
kalau timku terkenalnya jago kandang. Jadi kita kalau lomba yang sekampus, lomba yang masih regional kecil tuh masih bisa lah menang. Cuman kalau udah ditanding yang nasional, udah ketemu sama kampus-kampus lain, itu udah auto nggak bisa gitu. Nah dari situ yang plannya adalah aku sadar bahwa aku tuh butiran debu istilahnya. Jadi mulai mikirin, ini gila, aku kalau lulus kuliah gimana cari kerja? Soalnya to be honest, aku bukan dari kampus yang ya you name it yang top gitu lah ya. Jadi aku merasa selling pointku nih kurang. Dan dari ikut lomba-lomba itu yang tingkat nasional yang aku kayak ternyata kalah banget. Jadi mulai aware bahwa ada yang harus dipikirin ke depannya mau gimana. Dan dari situ baru mulai rajin ikut-ikut ya yang lebih akademis ya, bootcamp lah segala macem. Ini Itu sih semuanya connecting the dots sih. Iya, jadi kayak connecting the dots tapi kayak nggak tahu pada awalnya mau gimana. Cuman ya kayaknya emang jalan Tuhan tuh ada gitu ya arahnya. Aku penasaran, di kelompok itu apakah kamu jadi satu-satunya perempuan atau gimana? Itu iya. Oh iya beneran? Iya. bener. Jadi 1 cewek 2 cowok. Oh 1 cewek 2 cowok. Berarti memang mayoritas cowok ya? Mayoritas cowok, kayak sekelas 35 orang gitu ya. Ceweknya paling cuma 2. Apa rasanya? Rasanya kayak sebenarnya bukan mau bilang rasanya kayak nggak punya temen, cuma rasanya kayak kurang support system gitu kali ya. Karena kalau orang ngomong tuh kan woman supports woman gitu ya. Jadi di kondisi kayak gitu aku ngerasa semacam kurang support system dan juga ngerasa butuh apa ya, semacam nge-proof diriku lebih lagi. Karena kalau aku nggak bisa, aku takutnya mereka ngecap, ya itu kan cewek kan nggak bisa ngoding gitu. Pernah nggak dapet stigma kayak gitu? Wah, kalau anak IT cewek kayaknya mostly pernah. Aku sendiri juga pernah. Oh gitu. Dicapnya seperti apa tuh kalau boleh tahu waktu itu? Dicapnya, jadi pernah kita ikut lomba gitu kan, 3 orang ini, 1 cewek, 2 cowok. Kita ikut lomba, terus kita menang gitu. Terus kayak, ini aku gak denger langsung dari orang ya, cuman aku denger dari orang lain. Dan kata orang ini, ada orang kayak semacam ngegosip gitu ke dia bahwa, itu Jessie menang ya, itu mah dia nggak ngoding, kayak itu ikut-ikut aja dia. Terus sampai nama gitu. Terus sampai aku udah kayak sebel gitu loh. Itu waktu mungkin agak awal-awal ya, mungkin belum begitu yang ke-proof banget. Nah tapi ada momen lagi waktu udah lulus, jadi udah lulus kita, terus kayak ada wisuda gitu ya ke kampus. Dan beruntungnya aku dapat kerja sebelum lulus itu di startup ini yang lumayan ada namanya lah. Terus kayak sebelahan nih sama cowok, temenku, aku kenal dia baik gitu loh, bukan yang kayak orang nggak kenal, kenal dia baik. Terus kayak cerita, iya aku kerja di sini gitu kan. Terus dia kayak, oh iya keren ya. Terus kayak lanjutan dia adalah, oh iya tapi kayaknya kalau cewek emang lebih gampang masuk gitu. Itu kayak, pas aku denger itu aku nggak lanjut lagi obrolan sama dia, kayak kok bisa ngomong kayak gitu. Maksudnya dia mau ngomong beauty privilege gitu ya? Iya, atau kayak dia mau ngomong, ya cewek kalau masuk IT lebih gampang di dunia kerja karena mereka butuh presentasi wanita dan segala macem. Padahal nggak kayak gitu loh. Aku bahkan sampai ngevalidasi ke manajerku karena kayak aku takut bahwa apa emang sebenarnya kayak gitu gitu ya? Sebenarnya kayak gitu kan. Terus dia bilang enggak Jess, ini kalau ada yang lebih bagus dan cowok ya pasti dia bilang cowok itu, bukan semata-mata memang butuh cewek di dalam tim ya. Ya itu sih, kadang-kadang bikin naik kepala juga. Naik darah juga. Naik kepala dari sini. Naik kepala gimana? Oke. Aduh. Iya. Aduh, apa ya maksudnya? Sampai jadi bikin insecure sendiri gitu kali ya. Bener. Tapi menurut aku pribadi ya, maksudnya setelah ngobrol-ngobrol sama beberapa anak IT, ya mereka pasti bilang sih kalau misalnya mereka mau masukin ke dalam perusahaan ya pasti karena skill. Bukan karena ya lo misalnya di bawah siapa atau lo cantik lo bisa masuk gitu kan, nggak gitu ya. Oke, Jess, itu kan mungkin tadi kita ngomongin masalah pada saat di perkuliahan gitu ya, perlombaan. Aku juga sempat ngeliat kamu sempat join Apple Developer Academy, betul ya? Betul. Itu gimana ceritanya bisa sampai ke sana? Nah ini juga salah satu yang apa ya, aku bisa bilang beruntung sih. Jadi Apple Developer Academy itu sempat ngadain sharing session di kampus gitu. Tapi waktu itu aku kayak masih tahun pertama lah, tahun pertama atau tahun kedua aku lupa. Intinya Apple Academy ini ngenalin dirinya dan ya kita bisa ambil kalau mau istilahnya magang. Tapi kalau aku magang harusnya aku tahun ketiga magangnya gitu.
Nah terus singkat cerita, aku tuh waktu itu udah pengen apply saking aku tertariknya nih sama program Apple Academy ini. Tapi waktu itu aku masih tahun pertama atau kedua ya, jadi sebenarnya belum waktunya magang. Terus ya singkat cerita aku kayak sempet izin ke dosen, ini gimana Pak, saya kalau mau coba daftar gitu kan, nanti saya cuti atau gimana atau segala macam lah. Aku nanya baik-baik gitu. Dan jawaban dia tuh juga nggak enak. Jawaban dia adalah, oh ya, kamu bisa masuk, coba aja dulu gitu. Aku tuh gemes juga sama dosen ini, kayak mindsetnya kok seperti itu gitu loh. Karena emang sebelumnya nggak pernah ada dari kampusku masuk ke Apple Academy itu. Tapi kayaknya kayak, ya udahlah aku sebel, jadi aku akhirnya di tahun itu nggak coba. Aku di tahun yang aku coba di tahun yang mama aku udah waktunya magang. Aku cobain dan ternyata keterima. Terus sampai waktu itu sebenarnya keterima di 2 tempat. Terus aku pilih salah satu yang di BINUS. Oh, yang di BINUS. Itu tuh namanya, ya itu benar sih yang tadi kamu bilangnya, kurang support system. Bahkan dosennya aja kayak, makanya kayak support dong gitu ya. Cuma tapi emang ya akhirnya itu jadi pembuktian juga kan ya. Ini gue bisa keterima kok. Bener-bener jadi semacam mengacu juga, kayak apa ya, memacu semangat juga sih, kayak bisa nih gitu. Oke deh, ini jadi semangat juga sih buat sobat digital gitu ya. Kalau misalnya yang masih kuliah terus emang pengen masuk ke sebuah tempat magang yang emang cukup bergengsi atau juga akademi-akademi yang bergengsi, boleh banget dicoba, kan kita nggak ada yang tahu. Sebenarnya ya satu skill, kedua rezeki lah ya. Itu namanya udah rezeki gitu. Oke, nah berarti setelah dari program itu nih, kan tim kamu nih berhasil merintis sebuah startup yang namanya Petanetra gitu. Apa itu Petanetra? Boleh dong mungkin diceritain sedikit. Singkat cerita, dari Apple Develop Academy kita ada semacam final project, dan waktu itu kita sama-sama kumpul sebagai satu tim karena kita sama-sama concern tentang disabilitas. Nah, aku pribadi itu tertarik karena apa ya? Pas aku nyari masalah yang pengen aku solve dari diriku sendiri, dari keseharian, kayak nggak nemu gitu. Kayak semuanya tuh menurutku udah gampang, asal ngasih effort aja dikit gitu kan. Dan ternyata terpapar sama teman-teman disabilitas bahwa mereka untuk hal-hal yang simple seperti misal navigasi buat teman-teman tunanetra itu masih susah banget, dan sampai saat ini istilahnya belum ke-solve secara masif ya. Nah, jadi mengerucutlah kita ke concern navigasi buat teman-teman tunanetra. Dan kalau sekarang tuh jadi teman-teman tunanetra kalau mau pergi mereka harus sama pendamping. Itu kalau yang lumayan cukup ya secara ekonomi. Betul. Tapi kalau yang kurang secara ekonomi, mereka ya YOLO aja gitu, kayak pergi ke mana sendiri dan segala macam. Dan yang menyentuhnya adalah, bukan menyentuh siapa, lebih apa ya, yang aku selalu ingat kejadian yang miris buat mereka adalah kejegur got itu kayak udah pasti. Kayak kata mereka kalau belum kejegur tuh ya belum approve sebagai tunanetra. Gitu. Ada yang sampai jatuh di plafon KRL masuk ke ininya. Iya, apa Pak? Aku lupa namanya deh. Apa ya itu, rel kereta? Iya, rel kereta, jatuh ke rel kereta. Ada yang kalau misal di tempat umum gitu ya, kayak biasa mereka akan coba cari-cari tongkat gitu. Maksudnya cari-cari orang lain dengan cara geser-geser tongkat mereka. Ini nyodok ke siapa sih gitu. Ini ada orang kayak iya betul, nyari orang nggak ya, ada orang nggak ya, kalau misal nggak ada satpam yang langsung datengin ya. Dan ekstrimnya kalau mereka nggak nemu siapa-siapa, mereka bisa teriak-teriak kayak minta tolong gitu, dia mau kemana gitu. Jadi itu salah satu concern yang besar banget sih menurutku pribadi ya. Lalu di Petanetra ini juga ada salah satu teman kita yang kedua orang tuanya tunanetra. Jadi aku tambah merasa lebih deket sama problemnya gitu. Problem yang dialami. Iya. Ya gitu. Kalau Petanetra sendiri kita berusaha nge-solve bagian indoor navigasi. Jadi gimana caranya teman-teman tunanetra nih kalau misal pergi ke misal pergi ke halte Harmoni gitu, mereka bisa navigasi sendiri, nggak perlu bantuan orang lain. Karena yang mereka mau tuh bukan masalah, ya ini kalau Bapak datang nanti petugas kami siap nganterin. Tapi mereka tuh pengen independen gitu, kayak semua orang pasti pengen mandiri lah ya. Jadi ya itu yang pengen kita solve. Maksudnya ya, karena kalau misalnya boleh jujur, sebenarnya memang public transportation di Indonesia sendiri belum mumpuni gitu untuk orang-orang. Iya, itu kayaknya jujur banget aja nggak apa-apa. Oh itu jujur banget aja nggak apa-apa ya. Ya karena maksudnya gini, orang
bisa sampai jatuh di rel kereta itu kan bahaya banget. Dan berarti kan tandanya kita nih memang belum support sepenuhnya dari mungkin dari pemerintah untuk itu gitu kan ya. Dan ya memang untuk anak-anak IT nih ya bagus banget gitu untuk membuat mobile apps itu berarti. Betul, ya. Mobile apps yang bisa membantu mereka. Itu boleh diceritain sedikit nggak, Jess? Itu mereka dapat navigasinya dari dengerin kah atau dari gimana caranya? Oke, jadi ini berarti lebih ke cara kerja Petanetranya sendiri ya. Betul. Jadi Petanetra itu kita pakai augmented reality. Nah, jadi kalau augmented reality itu kan kayak ini ya, misal kita lihat mungkin kita contohnya Pokemon Go gitu ya. Iya. Kita kalau lihat di layar HP ada nih Pokemon di situ. Cuman kalau kita pakai mata gini aja nggak ada Pokemon di situ sebenarnya. Kalau lihat di HP ada sih Pokemon itu, ada objek virtual yang dibuat. Nah, ide dari Petanetra adalah saat kita navigasi itu kan sebenarnya kita melewati sebuah poin-poin ya, kayak ada rutenya gitu. Nah, rute itu kita bikin pakai objek virtual tadi itu. Jadi kita semacam ngeletakin banyak poin-poin rute dan nanti tunanetra pas mau pakai Petanetra itu semacam ngikutin rute augmented reality-nya itu untuk sampai ke tujuan. Jadi HP-nya mesti nyala kamera, mesti lihat ke depan supaya AR-nya bisa ke-load gitu. Nah, tapi kalau untuk gimana cara mereka dapat navigasinya, kita benar-benar support membaca layar. Jadi semua infonya tuh disampaikan. Dari apa, audio? Betul, dari audio. Dari audio disampaikan. Kalau iOS pakai voice over, kalau di Android pakai namanya talkback. Jadi mereka bisa dengar infonya. Gitu. Wah, sebenarnya ya kalau misalnya aku jadi ingin sesuatu, karena aku pernah pakai yang namanya Google Maps gitu ya. Mereka kan juga sebenarnya kalau kita arahin nih, kita harus kemana sih? Ntar mereka akan ngasih jalan nih lurus. Tapi kan kalau kita yang maksudnya alhamdulillahnya dengan normal gitu ya, kita kan bisa melihat kita harus lurus, kita harus belok. Tapi kalau mereka tuh ada semacam mungkin icon khusus gitu ya yang bakalan menandakan seperti itu ya. Betul, tapi sebenarnya mereka nggak perlu tahu itu icon apa, cuman kita butuh HP-nya lihat ke depan tuh untuk bisa navigasiin, tapi mereka cuma bakal denger suara maju berapa meter, belok ke kanan, arah jam berapa gitu. Sebenarnya kalau mungkin dibayangin yang paling dekat tuh Google Maps, tapi Google Maps buat indoor. Bahkan Google Maps pun kan indoor dia belum yang massive kan ya. Jadi kita memang fokusnya buat indoor, dan kalau dibayangin memang navigasinya semacam Google Maps tapi indoor aja gitu. Tapi HP-nya harus lihat ke depan. Wow, Jess, aku jadi penasaran nih. Di Indonesia sendiri atau ya nggak usah worldwide gitu, sebenarnya udah banyak belum sih aplikasi-aplikasi kayak gini untuk tunanetra? Kalau di Indonesia kita bisa bilang kita yang pertama untuk bisa bikin aplikasi indoor navigasi khusus tunanetra ya, khusus tunanetra dengan augmented reality ini tadi. Kalau di luar sebenarnya memang ada aplikasi-aplikasi lain sejenis, tapi mostly itu mereka bukan yang fokus ke use case tunanetra gitu. Jadi use case-nya luas lah, misal kayak user nanti mau ke mall, gimana caranya dia bisa pergi ke toko apa gitu. Masih yang buat lebih general kali ya bisa dibilang. Tapi kalau Petanetra kan memang kita didesain khusus buat tunanetra gitu. Jadi kalau pas belok itu beda dikit aja, kita pasti bakal ngomel. Nggak boleh harus gini, kan bisa bahaya banget. Kita nggak tahu itu sebelahnya lubang atau apa kan. Jadi benar-benar kalau aplikasi Petanetra sendiri sangat sensitif sih. Jadi gitu. Tapi keren banget sih benar sih, maksudnya inovasinya gitu loh. Karena maksudnya gini, karena memang ya kan kalau misalnya tadi kata Jessie ini baru pertama gitu ya di Indonesia, dan itu menurut aku ya sangat membantu banget. Apalagi mungkin kalau kita bisa bilang ya angka tunanetra di Indonesia juga bukan yang sedikit gitu. Ya. Jadi ya pasti akan sangat membantu banget. Thank you Jessie untuk inovasinya dan tim ya. Tim waktu itu di tim Apple developer juga berarti ya? Waktu itu starternya di sana, cuman habis itu setelah lulus pun kita masih lanjutin, jadi ini udah 2 tahun lebih sih. Wow, oke. Congrats ya. Oke, kita move nih, mau ke pekerjaannya Jessie sekarang gitu ya, profesinya. Aku dengar Jessie kan tadi udah bilang software engineer, benar ya? iOS engineer. iOS engineer. Ini boleh diceritain nggak? Awalnya dapat job ini tuh gimana sih ceritanya? Oke, nah ini juga momen yang aku tuh rasain hidupku tuh penuh hoki gitu. Sebenarnya orang banyak yang ngomong kayak, Jess kamu tuh emang orangnya hokian banget. Dan sekali lagi hokian itu terbukti di case aku dapat kerjaan full time ini. Jadi case-nya adalah aku udah sempat apply, katakanlah bulan katakanlah bulan apa gitu ya. Aku apply dan ketolak gitu di awal tuh, di tesnya ketolak. Ini di perusahaan yang sama? Iya, di perusahaan yang sama ini.
Terus kayak aku kayak ya udahlah ya move on, legowo. Terus akhirnya kayak ya masih cari-cari kerjaan lain dan segala macem. Tiba-tiba terus singkat cerita aku kayak masuk di satu company yang ternyata culture-nya kurang cocok di aku gitu. Nah akhirnya aku kayak udah pengen resign gitu. Itu mungkin sekitar 3-4 bulan dari aku ketolak yang tadi ya, yang kerjaan yang itu. Nah tiba-tiba di saat aku pengen resign ini, somehow HR-nya tuh nge-reach lagi yang company yang ketolak ini. Gitu? Iya. Kayak, Jess, masih available nggak buat dilanjut prosesnya? Terus kayak aku jawab, pasti available. Maksudnya aku udah pengen, ini udah pengen pindah gitu. Terus ya somehow diproses dan dapet gitu. Jadi ini juga salah satu yang menurutku hoki. Ini real hoki sih. Tapi maksudnya berarti mereka tuh beneran nyimpen database kita gitu ya? Iya, nyimpen. Kalau yang aku denger sih memang alasan aku ditolak di awal karena aku tuh waktu itu masih belum lulus lah. Kayak mungkin masih kalau dari yang harusnya mungkin kayak masih setengah tahun lebih lagi lulus gitu. Tapi padahal sebenarnya aku udah tinggal nunggu wisuda aja. Cuma kan dia mungkin ya udah banyak yang lain lah ya aplikannya, jadi kayak ditolak dulu aja. Nah terus somehow ternyata dia nyari selama beberapa bulan itu nggak ketemu, dan dia kayak lihat lagi database-nya gitu kan. Terus kayak ini kayaknya kata manajerku sih dia punya kayak good feeling, ini kayaknya Jessie mungkin bisa jadi oke gitu. Makanya kayak dicoba lanjut lagi. Siapa tahu mungkin masih nunggu wisuda dan segala macam. Jadi ya emang ini hoki sih kalau ini. Ini namanya rezeki nggak kemana sih? Iya rezeki nggak kemana-mana. Karena kalau misalnya ya emang sebenarnya udah saatnya di sana, cuma belum waktunya aja gitu ya. Betul. Tapi mungkin kayak gitu sih. Ya alhamdulillah sekarang udah betah, tapi sekarang di sana. Iya, culture-nya oke banget sih menurutku. Kamu berarti cocok banget ya dibandingkan yang di sebelumnya. Apanya? Dibandingkan yang di sebelumnya berarti lebih cocok. Oke. Nah, aku pengen tahu deh, day to day seorang iOS engineer itu ngapain aja sih? Day to day pastinya komunikasi sama QA, komunikasi sama tim produk, sama desainer. Mungkin kita ngomonginnya dari awal bikin fitur kali ya, gimana ya prosesnya. Jadi nanti desainer sama PM kan bakal bikin suatu requirement gitu. Mereka akan bikin suatu desain yang masih istilahnya masih kasar lah. Dan di situ engineer udah berperan gitu, kayak ngasih feedback, ngasih assessment, kayak ini memungkinkan nggak segala macam, dan effortnya gimana. Karena sebenarnya fitur-fitur yang dibikin desainer tuh menurut pribadi semuanya tuh sebenarnya bisa dibikin, tinggal effortnya aja nih. Kayak kan nggak mungkin ya kita bikin nanti user masuk ada bola muter-muter dan segala macam. Sebenarnya bisa-bisa aja, cuman effortnya mungkin bisa seminggu sendiri. Kayak apakah tim produk mau dengan hal kayak gitu. Jadi di fase awal kita lebih ke menimbang effort dan juga impactnya, apakah worth it atau enggak, untuk bisa sampai ke sebuah desain yang final yang akan kita agree nih, kita udah shake hand ya, engineer bakal develop si fitur ini. Terus ya singkat cerita kalau udah kayak gitu, engineer bisa mulai bikin. Terus selama prosesnya pasti banyak ini ya, maksudnya technical assessment, banyak diskusi sama tim, banyak kalau udah development bakal ada code review dan segala macem. Tapi intinya setelah fiturnya itu jadi, kita bakal handover ke QA buat di testing. Terus nanti ya bug fixing, baru nanti kalau udah green rilis ke production. Wow, lumayan banyak juga ya stepnya ya. banyak. Tapi memang ya kalau misalnya bisa aku bilang pekerjaan di bidang IT ya lumayan susah mungkin. Ya untuk sebagian orang pasti itu susah juga sih ya untuk adaptasinya gitu. Ya mungkin adaptasi susah sih. Tapi kalau udah lumayan lama tuh banyak yang ngerasa kayak apa ya? Oh gitu-gitu aja ya? Oh gitu? Kalau temenku sih ya, sebenarnya nggak ngerasa kayak gitu, cuman kayak banyak temenku yang pindah gitu. Dia awalnya front end, terus kayak ngerasa bosen pindah ke back end. Ada yang tim data bosen pindah kemana. Jadi, tapi aku belum relate sih, karena aku masih ngerasa kerjaanku yang sekarang masih banyak yang bisa dipelajarin. Iya benar-benar. Mungkin nanti ketika ya 2 tahun, 3 tahun lagi pengen bisa sekali rasanya untuk switching karir kali ya. Mungkin. Oke, nah Jess, kenapa kamu lebih tertarik untuk di bidang iOS daripada Android? Atau kamu megang keduanya sebenarnya? Enggak sih, aku iOS aja. iOS aja. Singkat cerita sebenarnya kalau yang aku galauin ya, aku personally galau tuh antara iOS sama backend. Jadi di kampus tadi ya background lomba-lomba, dan lombanya tuh yang competitive programming, jadi yang lebih ke logic dan segala macam. Itu sebenarnya lebih relate kalau back end, dan itu kan aku memang suka gitu. Jadi
waktu itu aku sempat galau antara back-end atau iOS. Nah, tapi akhirnya karena ikut Apple Academy, terus ya pengalaman iOS-nya jadi ada dan sepertinya itu lebih menjual. Karena waktu aku lulus tuh sebenarnya aku apply ke banyak gitu. Ada yang back-end, ada yang iOS, segala macam. Pokoknya semua kok apply, yang penting dapat kerja dulu gitu. Nah, tapi sama yang back-end ini aku cuma dapat sampai intern aja dan tapi yang iOS bisa dapat full time. Jadi kayak akhirnya pilih yang full time sih. Ya udahlah ya, ya maksudnya ya, tapi sebenarnya kamu dua-duanya ya suka aja, baik back-end maupun iOS. Antara iOS ataupun back-end ya. Sebenarnya suka dua-duanya. Cuman lebih ke condong ke back-end kalau waktu itu, tapi kalau sekarang lebih ke iOS sih, karena back-end tuh lebih rumit, lebih apa ya, lebih bisa diganggu kali ya. Lebih bisa diganggu. Karena kalau kita iOS, Android, kalau kita ngoding, ada misal ada issue nih di production, ini tiba-tiba nggak bisa muncul. Kalau kita nge-fix itu nggak yang bisa immediate reflect ke user, karena app-nya perlu disubmit dulu ke App Store, ke Play Store. Ada prosesnya lah, kita udah ada rilisnya sendiri gitu, weekly release atau weekly ya. Tapi kalau back end tuh kalau kita ada issue, kalau dia mau nge-fix saat itu juga tuh bisa nge-reflect di user, makanya lebih bisa diganggu. Iya. Lebih disuruh cepet-cepetin kali ya. Ada nggak enaknya juga. Oke. Nah Jess, asam manisnya nih, kalau kita tadi ngomongin mungkin ya suka dukanya kali ya, suka dukanya sebagai seorang iOS engineer apa menurut? Suka dukanya ya. Sukanya adalah, tadi ini salah satu hal yang menurutku suka juga, karena kalau ada isu kita nggak yang apa ya, istilahnya kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau mau reflect ke user saat itu juga, karena yang bisa kayak gitu tuh back end. Jadi itu menurutku suka karena ada lebih bagus work-life balance-nya, karena ya udah ngikutin, kamu kalau mau nge-fix ya tungguin si rilis itu kapan lah. Terus sukanya lagi adalah yang nggak aku sadari ternyata aku juga suka untuk memperhatikan flow gitu, interaksi segala macem. Kayak aku ternyata tuh suka mengkritisi apa yang desainer buat gitu, karena kalau back end kayaknya nggak semua backend relate sama hal itu ya. Tapi kalau frontend tuh lebih relate karena kita bener-bener yang ngoding buttonnya lah, kita yang ngoding semua ya, yang ngoding tampilan yang dilihat user. Jadi in a way lebih relate, lebih punya empati, dan ternyata aku unexpectedly aku suka itu. Mungkin ini jarang dibahas, tapi iOS tuh menurutku demand-nya dikit gitu. Oh iya? Karena majority kampus-kampus di Indonesia ya kuliahnya tuh nggak diajarin iOS biasanya. Aku sendiri pun di kuliah nggak diajarin iOS karena keterbatasan device. Kalau kita ngoding iOS harus ada at least Apple device gitu, dan nggak semua orang punya. Kampus juga nggak semua ada lab yang bener-bener itu Apple device. Jadi nggak semua orang berprivilege untuk bisa belajar iOS. Kayaknya kalau nggak masuk Apple Academy juga kayaknya nggak belajar sih, karena nggak ada device-nya. Jadi demand-nya otomatis jauh lebih sedikit dibandingkan Android misal katakanlah ya, yang kayak semua kuliah IT biasa pasti ada Android-nya. Oke, Jess, ini untuk menutup video kali ini mungkin boleh dong pesan dari Jessie untuk mahasiswa IT gitu khususnya ya, yang lagi mau meniti karir di bidang IT. Ada mungkin dari teman-teman yang full dengerin cerita aku tadi dari awal sampai akhir ya, aku cuma pengen ngomong sebenarnya masuk IT tuh sesuatu yang mungkin awalnya kalian terpaksa, atau awalnya mungkin alasannya rada aneh gitu, karena kadang-kadang tuh banyak anak masuk mahasiswa IT alasannya aneh-aneh kayak ya pokoknya suka main game lah dan segala macam gitu. Nah, aku cuma pengen ngomong apapun alasan kalian masuk IT, kalau kalian sekarang udah di dunia IT, aku cuma pengen ngomong bahwa percayalah bahwa opportunity itu ada. Opportunity itu banyak, asal kalian juga mencari. Asal kita bukan jadi mahasiswa yang pasif ya, tapi beneran jadi mahasiswa yang aktif mencari. Jadi semangat kali ya, yang bisa aku bilang tuh semangat, kayak jangan pantang menyerah kalau menemukan problem, menemukan bug yang nggak bisa di-solve. Karena percayalah, justru hal-hal yang kayak gitu tuh yang bikin kalian jadi berkembang, kalian jadi lebih growing, lebih mature segala macam. Jadi please jangan pantang menyerah dan tetaplah mencari opportunity yang banyak. Betul. Ambil aja semua tantangannya. Iya, ambil tantangan, bener sih. Gitu. Oke, thank you Jessie untuk sharing sessionnya kali ini. Ini banyak banget aku rasa yang bisa diambil karena apalagi buat sobat digital gitu ya, yang mungkin perempuan pengen juga jadi anak IT, pengen juga aktif gitu, dan juga pengen masuk ya startup unicorn dan perusahaan-perusahaan besar lainnya, ya boleh banget dicontoh. Kita boleh intip-intip lah ya LinkedIn-nya Jessie sedikit gitu, karena banyak banget itu yang bisa dipelajari dari sana. Dan itu tadi kalau misalnya denger ceritanya dari awal, memang harus berani ambil opportunity ya. Betul. Lakuin aja dulu ya, mulai aja dulu. Hashtagnya toko lain gitu.
Kalau kita hashtagnya live your way. Live your way. Oke deh. Oke Jessi, thank you so much ya. Semoga videonya pasti bermanfaat juga buat sobat digital yang lain, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, thank you semua. Bye. Oke, sobat digital, jangan lupa like, comment, dan juga subscribe channel IT Box untuk mendapatkan informasi seputar dunia IT lainnya. Minbox Vira pamit undur diri dan bye-bye. Bincang seru bareng anak IT, hanya di Talkbox.